Seperti biasa kita masuk ke kronologi. Pada tanggal 29 Desember 1972 di awal era Jumbo Jet, sebuah pesawat Lockheed L1011 yang dioperasikan oleh maskapai Eastern Airlines dengan nomor penerbangan 401 membawa penumpang sejumlah 176 orang dengan rute John F. Kennedy menuju ke Bandara Miami, Florida. Sebagian penumpang yang pergi ke Miami ini akan merayakan tahun baru dan pesawat ini take off dari New York pada pukul 21:20 waktu setempat. Penerbangan aman dan lancar hingga pesawat ini approach di Miami. Dari rekaman CVR diketahui Kapten memberikan pengumuman mengenai ketibaan di Miami dan seluruh kru penerbang ini sibuk dengan tugasnya masing-masing. First officer bertugas sebagai pilot penerbang dan second officer pada saat itu sedang melakukan landing checklist. Kapten diperintahkan untuk menurunkan roda pendaratan oleh first officer dan di sanalah Kapten tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan lampu berwarna hijau. Lampu itu seharusnya menyala pada saat roda pendaratan diturunkan sebagai tanda bahwa roda pendaratan ini sudah terkunci. Namun ternyata lampu itu tidak menyala sehingga Kapten ragu apakah roda pendaratan ini sudah terkunci atau belum. Berkali-kali Kapten ini menekan tombol tersebut namun tetap saja lampu hijau itu tidak menyala. Mengetahui masalah tersebut, kemudian Kapten segera melaporkan kepada menara kontrol Miami mengenai masalah dalam penerbangannya. Dan ATC Miami menginstruksikan agar pesawat ini naik ke ketinggian 2000 kaki dan menjauh dari bandara hingga masalahnya terselesaikan. Kapten kemudian menginstruksikan kepada first officer untuk mengaktifkan autopilot dan mengatur autopilot itu dengan ketinggian 2000 kaki. Sementara setelah itu, mereka berdua fokus terhadap lampu berwarna hijau. Mereka berkali-kali menekannya hingga kemudian mencopotnya dan menempelkannya lagi, namun tetap saja lampu itu tidak menyala. Kapten kemudian memerintahkan second officer untuk turun ke ruang elektronik yang tepatnya ada di bawah kokpit. Namun second officer tidak bisa melihat apapun, sementara pada saat itu pesawat sedang menuju ke arah Everglades. Namun masalah terjadi, ternyata pesawat ini terus turun dengan perlahan. Kita kembali ke ATC. Pada saat ATC ini melihat di radar bahwa pesawat ini terus turun dari 2000 kaki menjadi 900 kaki, awalnya petugas ATC kebingungan. Namun ia tidak terlalu heran karena seringkali radar ATC ini menunjukkan informasi yang salah tentang ketinggian pesawat. Petugas ATC kemudian menanyakan kepada penerbangan 401 apakah mereka oke, dan Kapten menjawab dengan yakinnya karena ia akan mendapatkan konfirmasi dari second officer mengenai kunci dari roda pesawat ini. Ia mengatakan semuanya baik-baik saja dan ia ingin segera berbelok ke bandara. Maka kemudian petugas ATC memerintahkan pesawat ini untuk berbelok. Kapten masih belum menyadari bahwa pesawat itu terus turun dan terus turun. Namun setelah itu first officer menanyakan kepada Kapten apakah pesawat ini masih berada di ketinggian 2000 kaki. Di sanalah Kapten baru benar-benar menyadari ketika ia melihat altimeter yang menunjukkan bukan 2000 kaki. Ia lalu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan kemudian Kapten berusaha untuk menaikkan kembali pesawat, namun usahanya sia-sia. Pesawat itu jatuh kemudian terbakar. Mengutip dari Air Crash Investigation, pada saat itu ada salah seorang saksi hidup yang menceritakan pada saat pesawat ini hampir jatuh, tiba-tiba saja lampu kabin menyala kemudian mati, dan setelah itu kemudian pesawat jatuh dan terdengar dentuman lalu pesawat terbakar. Petugas ATC sempat menanyakan keberadaan dari penerbangan 401, berkali-kali menyampaikan pertanyaan namun tetap tidak ada respon, hingga kemudian ada beberapa penerbangan yang melaporkan kepada menara kontrol Miami bahwa mereka melihat kilatan besar, mereka melihat bola api di sebuah daerah yang sangat gelap. Mereka ingin membantu tapi daerahnya cukup gelap sehingga mereka tidak bisa untuk menuju ke daerah sana. Pada tanggal 4 September 2022, sebuah pesawat Cessna Citation berangkat dari Bandara Jerez La Parra di Spanyol pada pukul 12:56 UTC. Sesuai dengan jadwal, pesawat itu akan terbang menuju ke Bandara Köln, Jerman, dan sesuai dengan rute penerbangan, pesawat itu akan berada di ketinggian 36.000 kaki. Namun pada kenyataannya, dalam penerbangan, pesawat itu tiba-tiba saja keluar dari jalur yang seharusnya. Ketika pesawat itu lepas landas, pesawat mulai mendaki hingga akhirnya berada di ketinggian 36.000 kaki. Awalnya penerbangan itu normal, hingga kemudian pilot melaporkan kepada ATC
tapi saat itu tidak diketahui ATC mana. Hanya saja pilot mengatakan bahwa ada masalah dengan tekanan di kabin penumpang. Lalu kemudian pesawat itu masih terbang di atas Spanyol dengan ketinggian 36.000 kaki. Namun kemudian pesawat itu tiba-tiba saja keluar dari Spanyol menuju ke Perancis, lalu menuju ke Jerman, tempat seharusnya pesawat itu mendarat, tapi pesawat tersebut justru tidak mendarat di Jerman. Pesawat itu masih terus terbang tidak menentu. Ketika pesawat ini terbang dari Spanyol menuju ke Prancis, ATC-nya mulai kehilangan kontak dengan sang pilot. Ada beberapa informasi yang disampaikan, tapi pada kenyataannya sang pilot tidak merespon informasi apapun. Karena tidak mendapatkan respon dari pilot, ATC terus mencoba untuk menghubungi penerbangan pesawat Cessna tersebut, tapi tetap tidak mendapatkan respon atau jawaban apapun. Sementara dari layar radar petugas ATC, mereka masih melihat bahwa pesawat itu masih tetap terbang. Tidak lama setelah pesawat itu meninggalkan Spanyol, pesawat mulai memasuki wilayah udara Prancis. Lagi-lagi pilot tidak merespon apapun yang disampaikan oleh petugas menara kontrol Prancis. Hingga kemudian karena ATC telah kehilangan kontak dengan sang pilot, dua pesawat tempur milik Angkatan Udara Prancis, yaitu pesawat Rafale, segera diterjunkan untuk mencegat pesawat Cessna tersebut. Saat itu dilaporkan oleh pilot dari jet tempur Rafale bahwa ia tidak melihat adanya seseorang di ruang kokpit, dan ia juga telah melakukan upaya untuk menghubungi pesawat Cessna itu, tapi lagi-lagi tidak ada respon. Setelah terus mengikuti penerbangan pesawat Cessna, jet tempur milik Prancis ini terus mencoba untuk menarik perhatian dari pesawat Cessna, tapi tetap tidak ada respon. Setelah tidak mendapatkan respon dari pilot Cessna, maka dua jet tempur milik Prancis ini akhirnya melepaskan pesawat Cessna itu karena pesawat mulai masuk ke wilayah udara Jerman. Pada pukul 16:15 UTC, pihak Jerman langsung berupaya untuk menghubungi pilot dari pesawat Cessna itu, tapi lagi-lagi tidak ada respon. Sehingga kemudian pada pukul 16:15 itulah dua jet Eurofighter Typhoon milik Jerman segera diterbangkan untuk melacak penerbangan Cessna. Namun lagi-lagi dua pilot dari jet tempur milik Jerman ini melaporkan bahwa mereka tidak melihat keberadaan siapapun di ruang kokpit, dan mereka juga mencoba untuk menghubungi pilot Cessna tapi tidak ada jawaban. Beberapa manuver bahkan dilakukan untuk menarik perhatian dari pesawat Cessna, tapi tetap tidak ada respon. Sehingga kemudian pada pukul 16:50 UTC akhirnya jet tempur milik Jerman ini lagi-lagi melepaskan pesawat Cessna karena pesawat itu mulai masuk ke wilayah udara Swedia. Pesawat yang seharusnya mendarat di Jerman itu justru terlihat terus terbang melewati Jerman. Pilot NATO dan personil Swedia awalnya melacak pesawat dan melihat tidak ada orang di kokpit. Sebuah pesawat tempur dari misi polisi udara Baltik milik NATO di Pangkalan Udara Amari, Estonia digunakan untuk mengikuti pesawat tersebut. Tapi dari semua pilot jet tempur yang mencoba untuk mengikuti penerbangan Cessna itu, mereka melaporkan bahwa tetap tidak ada tanggapan dari pilot, dan mereka juga tidak bisa melihat adanya pilot di dalam ruang kokpit pesawat Cessna tersebut. Beberapa saat setelahnya, jet tempur F-16 milik Denmark mengambil alih pengawalan penerbangan pesawat hantu tersebut. Lagi-lagi pilotnya melaporkan tidak bisa melihat siapapun di ruang kokpit pesawat Cessna. Pesawat itu seperti terbang tanpa pilot melintasi beberapa negara di kawasan Eropa. Setelah sekitar 1 jam kemudian, pesawat itu mulai turun dari ketinggian 36.000 kaki ke ketinggian 35.000 kaki. Pada pukul 17:31 UTC, pesawat itu terus turun di sebelah barat Pulau Gotland, Swedia. Pesawat itu kemudian terlihat berbelok ke kanan, lalu jatuh dalam posisi spiral di lepas pantai Latvia. Masih dari keterangan pilot jet tempur Denmark, mereka menyatakan bahwa pesawat itu jatuh dengan cepat sekitar 8.000 kaki per menit. Pesawat hantu itu telah terbang sekitar 4 jam 54 menit setelah berangkat dari Spanyol. Dan kemudian jet pribadi itu jatuh di kawasan Laut Baltik. Tanggal 25 Oktober 1999, sebuah Learjet model 35 yang dioperasikan oleh Sunjet Aviation dijadwalkan terbang dengan rute Sanford, Florida menuju ke Bandara Internasional Orlando, kemudian akan meneruskan penerbangannya ke Dallas dan terakhir menuju ke Houston, Texas.
Pesawat Learjet ini telah diisi bahan bakar di Sanford, Florida untuk 4 jam 45 menit waktu penerbangan. Kemudian pesawat ini mulai take off dari Florida pada pukul 7:45 pagi waktu setempat. Pesawat ini tiba di Bandara Internasional Orlando sekitar pukul 8:10 pagi waktu setempat. Pesawat ini tidak lagi diisi bahan bakar, mereka hanya menunggu penumpang dan melakukan checklist sebelum penerbangan. 30 menit kemudian 4 penumpang naik. Salah satu penumpang ini justru tidak terdaftar di daftar manifest pesawat charteran ini. Para penumpang ini masuk ke dalam pesawat dan menaruh tas golf dengan berat sekitar 30 pon. Dan salah satu dari 4 penumpang ini adalah pemain golf profesional yang bernama Payne Stewart. Beliau memang rutin naik pesawat Learjet untuk berbisnis. Pesawat ini kemudian diizinkan take off dari Bandara Internasional Orlando sekitar pukul 9:19 pagi waktu setempat menuju ke Dallas. Learjet 35 ini akan terbang ke barat laut menuju Cross City, Florida, lalu belok ke barat dan terbang langsung menuju ke Dallas. Kemudian masuk sebuah instruksi dari petugas ATC agar pesawat Learjet ini naik ke ketinggian 26.000 kaki. Instruksi ini kemudian dikonfirmasi oleh First Officer. Hanya beberapa saat setelahnya kemudian masuk lagi sebuah instruksi dari petugas ATC yang mengatakan bahwa pesawat ini diinstruksikan untuk naik ke ketinggian 39.000 kaki sesuai dengan flight plan. Dan lagi-lagi instruksi ini dikonfirmasi oleh First Officer. Dan konfirmasi First Officer mengenai naik ketinggian 39.000 kaki ini adalah percakapan terakhir karena hanya beberapa detik setelahnya masuk lagi instruksi dari petugas ATC yang memerintahkan ketika pesawat ini telah terbang 80 mil mereka harus mengganti frekuensinya untuk bisa berkomunikasi dengan petugas menara kontrol yang lain. Tapi ternyata tidak ada respon dari kru Learjet 35. Petugas ATC mencoba untuk menghubungi pesawat Learjet 35 ini beberapa kali, namun akhirnya memberi kesempatan. Mungkin saja telah terjadi gangguan frekuensi. Namun setelah mencoba sekitar 5 kali tetap tidak ada respon dari kru Learjet 35 ini. Sehingga petugas ATC meminta bantuan dari pilot penerbangan lain yang berada di sekitar Learjet untuk menghubungi pesawat ini. Tapi ternyata setelah petugas menara kontrol ini menanyakan kepada beberapa pilot, jawaban mereka adalah negatif. Dengan kata lain, beberapa pilot ini tidak bisa menghubungi Learjet 35. Salah seorang petugas menara kontrol kemudian memperhatikan ketinggian dari pesawat Learjet 35 ini. Mereka memperhatikan bahwa pesawat ini masih tetap terus naik hingga ke ketinggian 39.000 kaki sesuai dengan flight plan. Namun ternyata pesawat ini masih tetap terus naik hingga ke ketinggian 40.000 kaki, 41.000 kaki dan terus naik. 20 menit berlalu dan pesawat ini mengarah ke Cross City. Petugas ATC masih mengawasi Learjet. Disinilah mereka berharap bahwa posisi pesawat ini akan berbelok dan terus terbang ke arah Dallas. Tapi ternyata pesawat ini terus terbang ke arah yang berbeda hingga kemudian ATC memutuskan bahwa pesawat Learjet 35 ini dalam kondisi darurat. NTSB segera mendapatkan informasi mengenai kondisi darurat yang dialami oleh Learjet. Situasi saat itu semakin mendesak dan ATC sudah kehilangan kontak dengan pesawat ini sekitar 1 jam lamanya. NTSB kemudian saat itu langsung mencari data-data mengenai Learjet 35. Berapa lama waktu yang dimiliki oleh pesawat ini hingga akhirnya mereka kehabisan bahan bakar lalu pesawat jatuh. Karena saat itu NTSB ketakutan bahwa pesawat ini akan jatuh di daerah padat penduduk. Salah satunya adalah di Memphis. Sedikit kabar baik dari ATC mengatakan kepada pihak NTSB bahwa pesawat ini telah berada di atas Memphis dan masih tetap terus terbang. Namun mereka tidak tahu sampai mana pesawat ini akan terbang. NTSB bekerja sama dengan ATC menghitung di mana kira-kira pesawat ini akan kehabisan bahan bakar lalu jatuh. Dan akhirnya mereka merujuk pada satu tempat, yaitu di South Dakota. Informasi darurat ini telah sampai ke White House atau Gedung Putih dan mereka sudah bersiap untuk mengambil keputusan. Sekitar pukul 9:52 pagi waktu setempat, F-16 dikirim untuk menuju ke arah Learjet 35. F-16 ini terus mendekat dan diperintahkan untuk terus menginformasikan apa yang terjadi dalam penerbangan Learjet 35. Laporan pertama diketahui bahwa pesawat Learjet 35 ini berada di ketinggian 46.400 kaki.
Saat itu pilot dari F-16 mencoba untuk menghubungi kru Learjet 35 sebanyak 2 kali, tapi kemudian tetap tidak ada respon. Hingga akhirnya pilot dari F-16 ini mengambil sebuah keputusan untuk melakukan sebuah manuver. Manuver ini kemungkinan akan mengganggu penerbangan dari Learjet 35. Kemudian pilot F-16 ini mencoba untuk terbang mendahului Learjet 35 agar saat itu kedua kru penerbangan Learjet mungkin saja akan bereaksi dengan penerbangan yang disusul oleh F-16. Tapi ternyata tetap tidak ada respon. Pilot F-16 ini kemudian diinstruksikan oleh petugas menara kontrol untuk mendekat ke posisi pesawat Learjet 35 untuk mengetahui bagaimana situasi di dalam pesawat itu. Sementara laporan dari pilot F-16 diketahui bahwa tidak ada kerusakan yang terlihat di luar pesawat. Kemudian mesin pesawat ini masih bekerja dan tidak terlihat adanya kebocoran di pesawat. Namun ternyata ada laporan yang cukup aneh dari pilot F-16 itu. Ketika pesawatnya didekatkan dengan Learjet 35, ia kesulitan untuk melihat ke kabin penumpang karena kaca yang gelap. Kemudian ia melihat juga tidak adanya pergerakan di dalam pesawat ini, dan salah satu laporan yang aneh disebutkan oleh pilot F-16, yaitu ketika ia berusaha untuk mendekat ke kokpit, saat itulah ia melihat bahwa kaca kokpit sebelah kiri ini seperti buram tertutup es dari dalam. Selain itu, pilot F-16 juga melaporkan bahwa ada yang aneh dengan penerbangan dari Learjet 35 ini. Pesawat ini terbang dengan tidak stabil, naik dan turun. Mendengar informasi itu, NTSB benar-benar khawatir. Bagaimana nasib dari penumpang dan juga kru pesawat Learjet 35? Karena sebenarnya jika kru Learjet 35 ini mengetahui bahwa ada tumpukan es di kaca kokpitnya, mereka pasti akan berusaha untuk menghilangkan tumpukan es tersebut. Tapi hal ini justru tidak dilakukan oleh kedua kru kokpit. Dan hal ini seperti menjelaskan bahwa ke-6 orang penumpang itu sudah tidak ada lagi bersama mereka. Dengan kata lain, saat itu Learjet sudah menjadi pesawat hantu. Karena pesawat ini terbang tanpa dikendalikan oleh kru penerbangannya dan mereka masih tetap terus terbang di langit Amerika. Di sisi lain, pilot F-16 diberikan wewenang oleh Gedung Putih untuk menembak jatuh pesawat Learjet 35 apabila pesawat ini semakin membahayakan. Berbeda dengan fokus dari NTSB, saat itu fokus NTSB adalah kira-kira di mana pesawat ini akan kehabisan bahan bakar lalu jatuh. Tapi sepertinya semua jawaban ini akan terjawab saat benar-benar pesawat ini telah kehabisan bahan bakar. Jadi selama itu semua pihak masih terus menunggu di mana pesawat ini sebenarnya akan jatuh. Laporan dari pilot F-16 masuk sekitar pukul 12:10 siang waktu setempat dan mengatakan bahwa kedua mesin dari pesawat Learjet ini mulai mati. Hanya beberapa saat setelahnya pesawat berbelok ke kanan dan pesawat mulai turun dengan cepat. Hal ini seperti dibenarkan oleh petugas ATC karena saat itu mereka masih mengontrol penerbangan ini dan melihat pesawat ini jatuh dengan kecepatan yang benar-benar cepat. Pesawat ini masih tetap terus dikawal oleh F-16. Maka saat itu juga pilot F-16 melaporkan kepada petugas menara kontrol bahwa pesawat ini terus jatuh. Sempat jatuh melayang, kemudian pesawat ini jatuh dalam posisi spiral. Masih dari keterangan pilot F-16 juga diketahui bahwa saat posisi jatuh dari pesawat ini seperti meyakinkan bahwa pesawat ini berada di luar kontrol. Setelah sekitar 4 jam pesawat ini berada di udara, sekitar pukul 12:13 siang waktu setempat, akhirnya pesawat ini jatuh menghujam tanah. 6 orang penumpang yang ada di dalam pesawat ini dinyatakan meninggal dunia dan pesawat ini jatuh di daerah South Dakota. Dan hal ini juga mengagetkan penduduk di sekitar lokasi kejadian. Penerbangan Helios 522 itu terjadwal untuk mengudara dengan rute Larnaca, Siprus menuju ke Republik Ceko dengan persinggahan di Athena, Yunani. Total ada 121 orang di dalam pesawat itu, termasuk Kapten Hans-Jürgen Merton, seorang pilot kontrak asal Jerman yang usianya 59 tahun. Nah, ia dikontrak karena memang banyak sekali di musim libur orang-orang yang memilih untuk terbang dengan menggunakan maskapai Helios, karena seperti yang kita tahu maskapai ini adalah maskapai bertarif rendah. Menemani sang kapten ada seorang first officer bernama Pabos Karalabos. Ia berusia 51 tahun. Tanpa adanya keanehan dari pesawat Boeing 737 yang telah diperbaiki, malam harinya
Maka kemudian pesawat Boeing 737 itu lepas landas dari Larnaca pada pukul 9:07 pagi waktu setempat. Setelah pesawat itu mengudara, ATC mengizinkan pesawat untuk naik ke ketinggian 34.000 kaki. Jam 9:12 waktu setempat atau hanya sekitar 5 menit setelah pesawat itu mengudara, pesawat sudah berada di ketinggian 12.040 kaki. Namun tiba-tiba saja kru kokpit mendengar adanya sebuah bunyi peringatan yang diidentifikasi oleh kru kokpit sebagai bunyi dari Take Off Configuration Warning. Kedua pilot merasa bahwa bunyi peringatan itu muncul di waktu yang salah. Padahal saat itu justru peringatan tersebut menyala untuk memberitahu pilot bahwa kabin sedang dalam kondisi kehilangan tekanan yang sangat ekstrim, di mana tekanan di dalam pesawat hampir sama dengan tekanan di luar pesawat. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Tentu karena pengatur tekanan di dalam pesawat itu belum dirubah oleh teknisi yang memperbaiki pesawat Boeing 737 tersebut tadi malam. Nah, seharusnya dalam kondisi ini pilotlah yang mengatur tekanan tersebut. Lalu karena bunyi peringatan itu cukup mengganggu menurut kedua pilot, akhirnya 2 menit kemudian atau jam 9:14 pagi waktu setempat, pilot menghubungi ATC di Cyprus dan meminta untuk disambungkan kepada seorang teknisi. Berbincanglah pilot dengan teknisi ini. Pilot mengadukan mengenai bunyi peringatan yang menyala, tapi menurut teknisi itu bukanlah hal yang masuk akal. Ada beberapa tanya jawab antara pilot dan juga teknisi yang dianggap oleh sang teknisi jawaban dari pilot ini justru tidak menjawab pertanyaan dari sang teknisi atau jawaban pilot itu ngawur. Nah, tanpa disadari oleh kedua pilot ketika pesawat itu berada di ketinggian 18.000 kaki dan pilot masih berkomunikasi dengan teknisi di darat, saat itulah masker oksigen di kabin penumpang secara otomatis turun. Tapi anehnya di ruang kokpit tidak ada pilot yang menggunakan masker oksigen. Kemungkinan besar karena masker oksigen di ruang kokpit ini tidak turun secara otomatis, atau dengan kata lain pilot memang harus menggunakannya secara sadar. Nah, hal itulah yang diduga oleh banyak pihak membuat akhirnya tanya jawab antara pilot dengan teknisi ini sepertinya tidak nyambung. Kedua pilot tidak menyadari adanya keanehan dengan tekanan udara di dalam pesawat, sehingga kemudian secara perlahan first officer yang duduk di kursi sebelah kanan ini mulai lemas dan akhirnya pingsan. Beberapa saat setelahnya, Kapten baru merasakan ada sesuatu yang aneh, sehingga kemudian ia mencoba untuk meminta pertolongan. Ia beranjak dari kursinya, ia jalan menuju ke pintu kokpit untuk keluar dari kokpit, tapi sebelum berhasil keluar dari kokpit, Kapten roboh, ia jatuh. Komunikasi antara pilot Helios 522 dan teknisi di darat itu terjadi selama 8 menit. Sampai pesawat itu berada di ketinggian sekitar 28.900 kaki. Nah, setelah itu ATC Nicosia mencoba untuk menghubungi penerbangan Helios 522, tapi anehnya tidak ada respon. Maka kemudian ATC Nicosia ini mencoba melihat penerbangan 522 dari radarnya dan melihat pesawat itu berada di ketinggian 34.000 kaki, masih sesuai dengan flight plan-nya. Sekali lagi, petugas ATC Nicosia mencoba menghubungi penerbangan 522, tapi tetap tidak ada jawaban dari kedua pilotnya. Sehingga kemudian petugas menara kontrol ini melihat dari radar dan mengetahui pesawat itu telah berada di ketinggian 34.000 kaki sesuai dengan flight plan-nya. Kemudian ATC Nicosia ini mencoba lagi untuk menghubungi penerbangan 522 dan tetap tidak ada jawaban. Nah, kenapa ATC menghubungi lagi penerbangan itu? Karena sebenarnya 522 ini sudah hampir memasuki wilayah udara Athena. Karena tidak ada komunikasi antara pilot 522 dengan ATC, akhirnya ATC Nicosia ini menghubungi ATC Athena. Saat itu ATC Nicosia menyatakan bahwa penerbangan Helios 522 itu hampir memasuki wilayah udara Athena. Jika nanti pilotnya berkomunikasi dengan ATC Athena dan memberikan informasi, maka ATC Athena diminta oleh ATC Nicosia untuk memberikan informasi kepada mereka. Beberapa saat setelahnya, penerbangan Helios 522 mulai memasuki wilayah udara Athena. Saat itu tidak ada yang aneh menurut ATC Athena. Kemudian ketika Helios 522 ini mulai berada di wilayah udara Athena, saat itu ATC mencoba untuk menghubungi pilot Helios 522, tapi tidak ada jawaban. Belum ada kekhawatiran karena pesawat masih terbang sesuai dengan flight plan mereka. ATC Athena terus memantau penerbangan Helios 522 lewat radarnya. Kemudian mereka mulai melihat ada sesuatu yang aneh ketika pesawat itu justru tidak mendarat di bandara tujuannya.
Pesawat tersebut justru terus terbang mengelilingi wilayah Athena. Disitulah ATC Athena mulai merasa ada sesuatu yang salah dengan penerbangan Helios 522. ATC kembali menghubungi penerbangan 522 tapi tidak ada jawaban. Berkali-kali ATC terus menghubungi penerbangan 522 dan berkali-kali juga tidak ada respon. 19 kali kontak yang tidak dijawab oleh pilot dari penerbangan Helios 522. Karena adanya keanehan dan kekhawatiran yang terus meningkat, hingga kemudian ATC Athena mulai menghubungi otoritas setempat dan melaporkan keanehan pada penerbangan Helios 522. Menanggapi laporan dari ATC Athena, maka kemudian Angkatan Udara dari Yunani segera mengirimkan 2 jet tempur F-16 untuk kemudian melakukan kontak visual dengan pesawat itu. Jam 11:23 siang waktu setempat, 2 jet tempur F-16 sudah berada di dekat pesawat Helios 522. Salah seorang pilot dari jet tempur F-16 itu mencoba untuk mendekati pesawat Boeing 737 milik Helios Airways. Kemudian ia melaporkan kepada ATC bahwa di ruang kokpitnya ia tidak melihat sang kapten. Ia hanya melihat first officer-nya sedang duduk lemas di kursinya. Penasaran dengan apa yang terjadi di dalam penerbangan itu, kemudian sang pilot bergeser pada sisi lain dari pesawat Boeing 737 milik Helios. Ia kemudian memantau bagian kabin penumpang dan melihat salah seorang penumpang yang duduk di window seat. Ia kemudian memperhatikan bahwa penumpang itu tidak memberikan respon pada saat sebuah jet tempur jaraknya sangat dekat sekali dengan pesawat Helios tersebut. Semakin penasaran lagi dengan apa yang terjadi pada penerbangan 522, pilot dari F-16 itu bergeser lagi ke kabin yang lain. Kemudian ia melihat dari jendela pesawat ada 3 orang penumpang yang sedang duduk dan menggunakan masker oksigen. Dan ketiga penumpang ini tetap tidak merespon adanya sebuah jet tempur yang sedang mendekati Helios. Tidak ada satu orang pun yang merespon dari penerbangan 522, tidak di ruang kokpit dan tidak di kabin penumpang. Karena faktanya, semua orang di dalam pesawat itu telah meninggal dunia. Pilot jet tempur F-16 ini melapor pada ATC Athena bahwa ia tidak melihat adanya kerusakan pesawat. Ia juga tidak melihat adanya api di dalam penerbangan itu. Tapi 15 menit kemudian, pilot F-16 melapor pada ATC Athena bahwa ia melihat seseorang masuk ke ruang kokpit. Ia mendeskripsikan orang yang masuk ke ruang kokpit itu adalah seorang laki-laki yang kemudian diduga adalah seorang kru kabin. Ia masuk ke ruang kokpit seperti sedang berusaha untuk mengendalikan penerbangan. Dan sekali lagi, pilot F-16 ini mencoba untuk menarik perhatian dari seseorang yang berada di ruang kokpit tersebut. Tapi anehnya, laki-laki itu tidak merespon. Lalu siapa sebenarnya laki-laki yang berada di kursi kapten itu? Ia adalah Andreas Prodromou, seorang kru kabin dari Helios 522. Dugaannya saat itu ia berhasil masuk ke ruang kokpit karena menggunakan oksigen portable dan memang berusaha untuk mengendalikan penerbangan. Andreas memang memiliki lisensi untuk menerbangkan pesawat komersial, tapi ia tidak terlatih dalam kondisi pesawat yang mengalami masalah darurat. 1 menit kemudian, mesin sebelah kiri dari pesawat Boeing 737 milik Helios 522 ini mati karena kehabisan bahan bakar. Dan ternyata pada saat itu ada deklarasi Mayday yang terekam di CPR. Saat itu ternyata Andreas menyebutkan Mayday, 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 Helios 522, Mayday, Mayday. Tapi kemudian suara itu semakin lemah dan lama-kelamaan menghilang. Anehnya pada saat pesan Mayday itu dideklarasikan oleh Andreas tidak ada respon dari ATC. Karena ternyata ATC Athena maupun ATC Nicosia sama-sama tidak mendengar deklarasi tersebut. Hal tersebut disebabkan karena frekuensi yang ada di dalam pesawat itu masih terhubung dengan frekuensi Nicosia sementara pesawatnya berada di Athena, Yunani. Setelah mesin kiri mati karena kehabisan bahan bakar, 10 menit kemudian mesin sebelah kanan dari pesawat Boeing 737 itu ikut mati karena alasan yang sama, yaitu habisnya bahan bakar. Dan dalam posisi tersebut, kedua jet tempur F-16 itu masih mengikuti penerbangan pesawat hantu Helios 522. Karena pesawat Boeing 737 milik Helios 522 itu telah mati kedua mesinnya, maka kemudian yang terjadi selanjutnya adalah pesawat terus turun dengan sangat cepat. Andreas sudah diketahui tidak bisa lagi untuk mengendalikan penerbangan itu. Dan yang terjadi berikutnya adalah pesawat menuju ke salah satu bukit di Yunani.
Karena mesin pesawat itu telah mati dan Helios 522 telah menyerah, maka pada pukul 12:31 siang waktu setempat, pesawat yang terus mengarah ke bukit itu akhirnya menghantam sebuah bukit bernama Gramatiko. Pesawat itu kemudian hancur dan diketahui bahwa tidak satu orang pun yang selamat dari penerbangan Helios 522. Mereka bukan meninggal karena benturan pesawat dengan bukit, tapi mereka meninggal jauh sebelum pesawat itu tiba di Yunani. Selama kurang lebih 3 jam penerbangan Helios 522 dan selama itu pula penerbangan tersebut menjadi pesawat hantu, di mana tidak ada yang mengendalikan pesawat dan semua penumpang sudah meninggal dunia.